Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita udah pada video pertama di Favorit tepatnya ya, kita udah bahas tentang nilai rata-rata fungsi. Tapi terdapat beberapa ralat atau koreksi pada penurunan rumusnya, maka kita akan coba bahas lagi sekilas. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu definisi dasar dari nilai rata-rata. Nilai rata-rata secara umum dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Misal rata-rata nilai kelas gitu. Berarti kan jumlah datanya adalah penjumlahan seluruh nilai anak di kelas dibagi jumlah anak di kelas itu. Gitu, logikanya seperti itu. Nah, konsep umum ini bisa kita terapkan untuk mencari nilai rata-rata fungsi. Gitu. Berarti kan nilai rata-rata fungsi, misal fx ya, dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh fx dibagi banyaknya fx. Gimana maksudnya? Misal ada suatu fungsi ya, fungsinya fx. Nah, nilai fx ini pengen kita cari nilai rata-ratanya dari titik A ke titik B. Nah, kita coba asumsikan fx ini terdiri dari titik-titik tertentu. Misal di sini ada titik, misal ada titik 1, jadi di sini fx1, kemudian di sini ada fx2, kemudian di sini ada fx3 dan seterusnya sampai fxn. Gitu. Kita asumsikan fx terdiri dari titik-titik tertentu yang menghubungkan si kurva itu. Berarti kan kita bisa definisikan bahwa nilai rata-rata fungsi fx sama dengan jumlah seluruh fx. Berarti kan fx1 plus fx2 plus fx3 seterusnya sampai fxn dibagi banyaknya fx. Nah, kira-kira banyaknya fx berapa? Banyaknya fx adalah n gitu. Karena banyaknya fx kan banyaknya titik dari A sampai B, banyaknya titik fx dari A sampai B yaitu n. Nah, misalkan pula jarak antara fx1 ke fx2 atau fx2 ke fx3 pada sumbu x itu selalu sama, yaitu misal kita namakan delta x. Itu nanti sama fx2 ke fx3 di sumbu x ya, itu sama delta x juga sampai nanti fxn-1 plus fxn-1 ke fxn itu sama delta x juga. Maka kita bisa ubah persamaannya tanpa mengubah nilai seperti ini, fx2 plus fx3 plus fxn bagi n dikali delta x per delta x. Gitu. Misal kita asumsikan delta x mendekati 0, jadi kita asumsikan jarak antar fx ini mendekati 0 sehingga n akan menjadi tak hingga, mendekati tak hingga. Kalau misal jarak delta x ini mendekati 0, jadi kan n nya bisa jadi sangat banyak kan, jadi tak hingga. Kita bisa mengubah yang pembilang ini jadi bentuknya integral. Kenapa? Karena integral kan bisa didefinisikan sebagai luasan di bawah kurva ya.
Nah, kalau kita perhatikan kan fx1 kali delta x, fx1 kali delta x itu bisa menjadi sebuah luasan tertentu, sama kayak fx2 dikali x dan seterusnya ya, dengan mengasumsikan delta x mendekati 0, sehingga ini kan jadi nempel-nempel semua ya, jadi kontinu lah semua, jadi kontinu. Kalau jadi kontinu, luasan di bawah kurva bisa kita ganti jadi integral dari fx secara umum dx. Nah, batasnya dari mana sampai mana? Batasnya dari a sampai b, karena kan kita mencari rata-rata dari a sampai b, titiknya juga dari a sampai b, a ke b. Lalu gimana dengan yang bawah? N kali delta x. N kali delta x itu, n itu apa sih? Jumlah banyaknya data kan ya, banyaknya fx banyak n dikali delta x dikali jarak antar si fx gitu. Kalau misalnya kita perhatikan lagi, n kali delta x itu akan sama dengan b min a gitu, maka n delta x bisa kita ganti b min a, nilai yang dinamakan nilai rata-rata fx pada a, b. Nah, sebelumnya kita juga tahu bahwa nilai rata-rata fungsi ini akan kita pakai untuk mencari nilai koefisien Fourier gitu, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, berarti rumus nilai rata-rata yang akan dipakai untuk mencari koefisien Fourier kayak gimana sih? Tadi kan nilai rata-rata fungsi rata-rata fx pada a ke b sama dengan integral ab fx dx per ab min a gitu. Maka kita tinggal ubah batasnya, kan kita berarti perlu mencari nilai rata-rata fx dengan f adalah fungsi periodik pada interval berapa. Sebelumnya kita udah bahas bahwa untuk bahasan awal kita akan pakai periode 2pi yaitu dari min pi ke pi. Jadi a, b nya adalah min pi ke pi, sehingga fx nya menjadi min pi fx dx per pi min pi, sehingga nilai rata-rata fungsi rata-rata fx pada min pi ke pi jadi 1/2pi integral min pi fx dx. Nah, rumus inilah yang akan kita pakai nanti untuk menghitung koefisien Fourier.